Aplix, tontonannya anak kedokteran. Nah, di video e-learning kali ini kita akan bahas tentang gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif ya. Adapun learning outcome yang akan kita bahas, yang pertama adalah teman APES mampu mengetahui definisi dari gangguan mental akibat zat psikoaktif dan gejala serta tata laksananya ya. Outline-nya yang pertama kita akan bahas tentang gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan alkohol, opioid dan sedatif, kemudian kita akan bahas tentang intoksikasi akut dan keadaan putus zat ya. Oke, kita akan bahas tentang gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. Namun sebelum itu kita akan bahas dulu apa sih definisi dari intoksikasi akut. Jadi intoksikasi akut itu adalah keadaan di mana disebabkan akibat adanya penggunaan dosis yang berlebihan, di mana nanti akan mempengaruhi gangguan kesadaran, fungsi kognitif, persepsi, afek, serta perilaku. Penggunaan yang merugikan artinya penggunaan obat-obat yang dapat membahayakan fisik maupun mental seseorang yang seringkali dapat disertai dengan konsekuensi sosial yang tidak diinginkan ya dan bisa terkait dengan gangguan psikologis. Nah, apa itu sindrom ketergantungan? Jadi sindrom ketergantungan itu bisa kita tegakkan apabila memenuhi 3 atau lebih gejala di berikut ini yang berlangsung minimal 1 tahun ya. Yang pertama adanya keinginan yang kuat atau dorongan yang kuat untuk menggunakan zat psikoaktif. Kemudian yang kedua, kesulitan mengendalikan perilaku. Kemudian yang ketiga, penghentian penggunaan zat dapat menyebabkan gejala putus zat. Ya. Kemudian yang keempat, toleransi, artinya memerlukan dosis yang lebih tinggi untuk dapat memperoleh efek yang sama. Kemudian gejala yang kelima, mengabaikan menikmati kesenangan atau minat yang lain. Gejala yang keenam adalah tetap menggunakan zat meskipun mengetahui dan menyadari akibat yang merugikan kesehatannya. Jadi ada minimal 3 dari 6 gejala ini kita bisa katakan seseorang mengalami sindrom ketergantungan ya. Nah, keadaan putus zat. Jadi keadaan putus zat itu adalah ada salah satu indikator dari sindrom ketergantungan dan diagnosis sindrom ketergantungan zat harus turut dipertimbangkan ya. Dicatat sebagai diagnosis utama apabila hal ini merupakan alasan rujuk dan memerlukan penanganan medis secara khusus ya, dan gejalanya bervariasi. Ada gangguan psikologis dan juga ada gejala fisik. Oke, kita akan bahas tentang intoksikasi akut. Nah, intoksikasi akut itu kita bagi ya, ada stimulan, ada depresan, halusinogen, dan campuran. Ya. Stimulan itu ada amfetamin, mefetamin, dan kokain. Depresan itu ada alkohol, benzodiazepin, dan opioid. Halusinogen itu LSD, jamur, dan penisilidin. Campuran itu ganja. Nah, untuk amfetamin dan mefetamin itu nanti kalau terjadi intoksikasi semua naik ya. TP naik, kemudian midriasis pupilnya, mual muntah, penurunan berat badan, agitasi motorik dan keringat dingin. Terapinya adalah suportif. Kemudian kokain, gejalanya sama ya. TP-nya naik, kasnya adalah perforasi septum dan ada serbuk di hidung ya karena penggunaannya adalah dengan cara dihirup. Kemudian terapinya adalah dengan terapi suportif ya. Kemudian alkohol itu termasuk dia relaksan ya, dia menenangkan ya. Nanti apabila intoksikasi alkohol, TTP-nya turun ya, ada TTP turun, gangguan asam basa, oleng, disorientasi, ada ensilopati wernicke ya itu kasnya ya. Terlaksana dengan pemberian etanol, diamin 100 mg IV. Kalau terjadi hipoglikemi kita berikan dextrose 40%, apabila gelisah berikan haloperidol 5 mg IM. Nah, kemudian benzodiazepin. Nah, itu terapinya nanti TTP-nya turun ya. Dia ada inkoordinasi dan stupor. Terapinya dengan flumazenil. Ya, flumazenil 0,2 mg, maksimal 1 mg. Kemudian penggunaan opioid ya, nanti TTP-nya turun, ada pinpoint. Ini kasnya adalah pinpoint, ada bekas suntikan, ada depresi napas. Ya, terapinya dengan naloxon 0,4 mg ya. Kemudian halusinogen itu TTV-nya bisa naik bisa turun ya, ada tremor, ada injeksi konjungtiva. Ya, terapinya suportif, kalau ganja juga terapinya suportif. Ya, kasnya adalah mata merah. Yang sering keluar adalah teman-teman ini. Ya, alkohol, benzo sama opioid. Itu yang sering keluar di UKBPD. Jadi hafalin ini. Biasanya ditanya terapi atau dia ini intoksikasi zat apa gitu ya. Oke, ada lagi apa perbedaan encephalopathy Wernicke ya dengan Korsakoff syndrome ya. Nah, untuk encephalopathy Wernicke itu yang kronis ya, sedangkan Korsakoff syndrome itu yang akut. Ya, kalau encephalopathy Wernicke itu bisa terjadi adanya gangguan memori tapi yang jangka pendek. Ya, nah itu terapinya sama pemberian B12 dan B6. Oke, kita kuis dulu. Untuk jawab soal ini kalian bisa pause videonya ya, teman-teman.
Tuan A berusia 19 tahun dibawa keluarganya dengan keluhan tampak gelisah dan tidak bisa diam. Dalam 3 bulan terakhir dikatakan pasien mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis. Selain itu, pasien muntah serta banyak berkeringat. TTP-nya 160/110, nadingnya 125, RR-nya 24, hasil pemeriksaan fisik dapatkan pupil dilatasi. Zat yang menyebabkan gejala intoxikasi adalah, oke, kita lihat, kata kuncinya adalah semua TTP-nya naik. Kalau TTP-nya naik, berarti yang termasuk zat stimulan. Kita lihat pupilnya dilatasi. Oke, pupil dilatasi berarti midriasis ya. Nah, kita bisa cari yang stimulan di antara pilihannya, yaitu amfetamin. Opioid, dia relaksan. Benzo, relaksan. Organokopra tidak ada. Morfin, dia juga termasuk relaksan. Berarti yang salah satunya yang termasuk hanya stimulan adalah si amfetamin. Jadi jawabannya adalah A. Ya, jadi ingat, lihat dari TTP-nya. Nah, ini ya. Jadi amfetamin itu semua TTP-nya naik, pupilnya midriasis. Ya, rasanya suportif. Oke, next kita akan bahas tentang keadaan putus zat ya. Jadi keadaan putus zat itu kita bagi ya, ada zat stimulan, depresan, halusinogen sama yang campuran. Yang stimulan itu seperti amfetamin, mefetamin. Nah, itu kalau misalnya dia keadaan putus obat, dia justru TTP-nya turun. Nah, justru dia depresi ya. Kita laksananya dengan pemberian bromokriptin 0,625 sampai 2,5 mg 3 kali 1. Nah, kalau kokain juga sama, TTP-nya nanti turun, terus kemudian dia depresi ya. Kita laksanakan dengan bromokriptin. Nah, kalau depresan seperti alkohol, nanti justru TTP-nya naik ya kalau dia putus obat. Jadi TTP naik, ada delirium tremens, Korsakoff syndrome, sama cemas. Terus nanti terlaksana dengan benzodiazepin. Kemudian apabila dia putus zat benzodiazepin, nanti TTP-nya naik juga, ada tremor dan cemas ya. Terlaksana dengan fenobarbital 60 mg 3 kali 1. Kalau obat opioid seperti morfin, heroin gitu, nanti TTP-nya naik, ada midriasis, ada lakrimasi, mual muntah, nyeri otot, dan rhinorrhea. Nanti terlaksana dengan metadon ya, dosis tunggal ya, 20-30 mg per hari. Kalau halusinogen seperti LSD, penisilidin itu nanti dia depresi, irritabilitas, gangguan cemas, dan kehilangan minat. Terapinya dengan suportif. Kalau misalnya ganja, putus obatnya dia campuran, gejalanya bisa depresi, bisa juga ada halusinasi. Terapinya dengan terapi suportif. Oke, kita kuis dulu ya teman-teman. Untuk jawab soal ini kalian bisa pause videonya ya. Tuan A berusia 24 tahun dibawa keluarganya dengan keluhan tampak gelisah dan tidak bisa diam. Dalam 3 bulan terakhir dikatakan pasien sering minum obat-obatan namun kemarin berhenti karena sudah tidak punya uang. Pasien mengatakan tangannya terasa bergetar dan gelisah. Tekanan darahnya meningkat, nadinya meningkat, RR meningkat, ada tremor. Oke. Nah, dia putus zat apa? Nah, kalau misalnya TTP naik, berarti kemungkinan dia adalah zat yang relaksan, yaitu benzodiazepin. Amfetamin ini kan dia stimulan, jadi pilihannya benzodiazepin ya. Jawabannya C. Jadi ingat ini ya, jadi dia tremor, cemas, TTP-nya naik, gitu ya. Jadi kebalikan dari intoksikasi. Oke, sekian untuk materi hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.